Hai, Aquarius. Hello, Aqua. Ini adalah reading kamu, dan kita akan melihat semesta dan juga spirit guide. Apa yang perlu Aquarius tahu untuk akhir Oktober hingga awal November 2020. General reading, jadi mungkin hanya akan resonate ke beberapa di antara kamu. Dan ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Okay? Take it the resonate, leave it the rest. And also ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Energi kamu bisa bolak-balik antara kamu dengan orang yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu rasakan, yang sedang kamu dealing sama dia. Okay? This is for you, Aquarius. Oh, I like it. Nine of Cups, Page of Pentacles, the Devil, Eight of Swords, the Moon, Two of Pentacles, the Magician. Bottom of the deck, you have the Hangman. Oke. Yang aku suka adalah ketika satu persatu membuka kartu ini untuk Aquarius, maka yang aku rasakan adalah seseorang di sini sedang berusaha untuk melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dari sisi spiritual. This is nice. Kamu tahu bagaimana kamu berusaha untuk lebih peka. Intuisi kamu bilang apa? Kamu berusaha untuk balancing secara spiritual dan juga dalam kehidupan sehari-harinya. Di beberapa waktu yang lalu, Nine of Cups. Aku suka sekali ketika dua kartu ini bersama, oke? Nine of Cups and also Ten of Swords. Kamu mendapatkan kebahagiaan kamu berusaha, oke? Kamu belum memutuskan sesuatu, tapi kamu sedang berusaha di sini. Berusaha untuk bahagia. Berusaha untuk bersyukur dalam segala hal, dan kamu punya itu memang, oke? Look at that. Kamu punya materi yang kamu inginkan, kamu punya kebahagiaan dari sisi emosional, kamu tercukupi dalam setiap segi kehidupan kamu. Tapi itu pun terjadi karena kamu memang sudah melalui pahit manisnya kehidupan, ya. Ten of Swords. Seseorang tidak bisa lebih sakit daripada mendapatkan kartu ini. Dan kamu bisa mengambil pelajaran. Itu menyenangkan sekali, itu bagus sekali. Kamu bisa mengambil hikmah dari setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu sebelumnya. Seseorang di sini, ya. Bisa kamu atau pasangan kamu, bisa seseorang dalam kehidupan kamu. I pick up the energy. So many, banyak sekali energi di sini, ya. Dan sekarang energinya adalah kamu sedang berusaha untuk menyeimbangkan. Beberapa di sini sedang fokus pada karir dan keuangannya karena jalannya tidak mudah. Jadi seseorang sedang berusaha meniti karir, berusaha untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit pundi-pundi keuangannya, pundi-pundi uang untuk dia tabung untuk kehidupannya, oke? Ya. Seseorang berusaha untuk mendapatkan atau mencapai impian-impiannya. Dan ada sebuah tantangan ketika kamu dalam posisi ini. Ketika kamu sedang sibuk dengan banyak hal dalam kehidupan kamu. Kamu sibuk untuk bekerja dengan segala situasi dan juga pastinya kondisi yang tidak mudah saat ini. Tapi
universe mau bilang kamu bisa ngelewatinnya. Oke? Meskipun yang harus kamu waspadai adalah ketika kamu tidak bisa melihat dengan jelas apa tantangan kamu yang di depan kamu. Kalau dalam sebuah hubungan, maka ada sebuah rahasia, ada sesuatu yang disembunyikan. Oke? Apapun itu, kamu yang lebih tahu. Ya, bagi yang sedang berpasangan, ini seperti ada rahasia, ada sebuah rahasia yang apapun itu pasti akan terbuka, cepat atau lambat, ya. Ada sebuah rahasia dalam sebuah hubungan. Kalau ini dalam pekerjaan dan you are single, maka ini seperti kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Gini, ketika dia ada dalam path-nya, ketika dia ada dalam perjalanannya menuju impiannya, maka dia harus tahu kelemahannya apa, rintangan, tantangan yang akan dia hadapi itu apa. Tulis itu, sehingga kamu bisa setiap hari melihat dengan jelas, oke? Karena ada indikasi sepertinya kamu orang yang mudah terbuai dengan pencapaian. Ini baru sedikit sebenarnya. Kalau ada di antara kamu yang dalam pekerjaan sedang baru dapat atau baru meniti karir tapi kemudian kamu ngerasa, gue bisa nih gitu. Biasanya kamu jadi nggak lihat tuh batu sandungan yang di depan kamu. Jangan sampai itu terjadi, oke? Semesta berusaha menyampaikan pesan dan mengingatkan kamu itu. Untuk yang single dan sedang fokus dalam pekerjaannya, jangan sampai kamu tidak bisa melihat sesuatu yang harusnya bisa kamu antisipasi terjadi. Karena kamu tahu betul, kamu bisa melihat, kamu observe sekeliling kamu. Kamu mengamati sekeliling kamu dan kamu bagus dalam hal itu. Kamu cukup tahu kok sebenarnya apa-apa yang sekiranya risky atau beresiko, apa-apa yang ini nih kayaknya ini bakalan jadi tantangan untuk gue gitu. Itu kamu harus lebih jelas melihatnya, oke? Dan untuk yang sedang berpasangan, ya, ada seseorang menyembunyikan sesuatu. Itulah kenapa in the future you have the devil cards. Devil's energy. Seseorang tidak jujur di sini, siapapun itu. Menyembunyikan sesuatu dalam sebuah hubungan, aku tidak tahu landasannya apa. Karena seharusnya kalau sebuah hubungan, apalagi sudah berkomitmen dan bisa kalian sebut sebagai deep connection antara kalian berdua, maka apakah perlu ada rahasia? Gitu. Itu pertanyaannya. Tapi kalaupun seseorang di sini merasa itu adalah privacy, maka aku hanya bisa merasakan ini lebih ke seseorang yang egois, ya, seseorang yang manipulatif. Oke? Dia memanipulasi kondisi di sekelilingnya, siapapun yang ada di sekitarnya. Dia berusaha untuk mendrive setiap arah hidup orang lain yang ada di hidupnya dia untuk sesuai dengan apa yang dia mau. Dan dia ekspor dalam hal itu. Hati-hati, dia ahli dalam hal itu. Bisa jadi kamu gak sadar kamu disetir sama dia. Karena ya, kamu lovely, kamu orang yang penyayang. Seseorang di sini penyayang dan dealing sama seseorang yang manipulatif, egotistical person, narsisis. Tidak sampai di situ sih, tapi lebih ke, ya, kalau dalam hubungan dia dominan dan dia mau hubungan itu adalah sesuai dengan seleranya dia. Dia mau seleranya apa saat itu, maka dia tahu gimana caranya untuk membuat orang sekelilingnya melakukan hal yang dia inginkan. Dan itu nggak bagus. Aku nggak tahu ya, seseorang di sini sadar atau tidak sadar melakukan itu. Mostly banyak orang dalam sebuah hubungan, dia memanipulasi pasangannya, tapi dia nggak sadar dia melakukan itu. Dan that's a toxic. Itu nggak sehat. Oke? Kenapa kemudian semesta mau kamu tahu itu agar kamu bisa melihat dengan jelas?
Kalau kamu dalam sebuah hubungan ini, maka siapa di sini yang punya energi ini? Siapa yang berbohong? Siapa yang dibohongi? Siapa yang menyimpan sebuah rahasia? Dan siapa yang sedang mencari sebuah kebenaran dari rahasia itu? Oke. Juggling, ya. Kamu tahu ini untuk beberapa di antara kamu. Kamu tahu pasangan atau ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu di sini. Kamu tahu itu. Dan insting kamu atau feeling kamu berkata, oke, ini kayaknya gak beres nih. Atau dalam hubungan ini sepertinya gak balance, gak seimbang, timpang. Karena seseorang lebih dominan. Seseorang maunya diturutin. Seseorang maunya menonjolkan kepentingannya sendiri. Apa yang membuatnya bahagia, maka orang lain harus doing something, melakukan sesuatu yang bikin dia bahagia dalam hubungan itu. Kalau yang bikin dia bahagia, oke, ini bahayanya ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau yang bikin dia bahagia adalah dia kemudian tetap bersama kamu, tapi dia juga mempunyai orang lain selain kamu, maka itu pun bisa dia lakukan. Itulah konsep seorang yang egois, seorang yang manipulatif. Dan dia akan melakukan apa saja. As long as dia berpikir, yang penting kan hubungan kita baik-baik aja, gitu. Tapi itu gak fair untuk seseorang yang setia. Oke? Lihat lebih jelas. That's why you are juggling. Kamu masih menimbang-nimbang, tapi kamu gak tahu kamu mau memutuskan apa. Kamu merasa ada yang tidak beres, tapi kamu juga... ngerti gak? Apa ya? Gimana ya? Oke. Jangan sampai hanya menimbang-nimbang terus tanpa akhir ya. You juggling forever. Kamu menimbang-nimbang terus baik buruknya kalau aku nggak sama dia. Seseorang di sini menimbang-nimbang terus, mempertimbangkan, memikirkan, tapi nggak ada goalnya. Dan itu kan nggak sehat. Kamu mau sampai kapan ada dalam perasaan ini atau seseorang di sini? Oke. Harus bisa segera memutuskan. Kenapa kemudian di bottom of the deck, the hangman dan universe punya the magician buat kamu? Agar kamu bisa melihat segala sesuatunya dari kacamata yang lebih besar. Oke, semesta ini menyiapkan sebesar-besarnya berkah untuk kamu ambil. Kalau kamu memilih untuk bersama dengan seseorang yang punya devil's energy, maka kamu hanya akan berakhir seperti ini. You just don't know what to do. Kamu gak ngerti kamu mau ngapain. Kamu akan selalu merenungkan sesuatu yang gak pernah ada jeluntrungannya. Gak pernah jelas arahnya mau kemana. Seseorang yang gak pernah berusaha untuk mendapatkan atau dia tahu sebenarnya impian hidup dia mau bawa kemana, dia punya cita-cita apa, cita-cita yang mulia, dan dia nggak bisa karena dia terperangkap dalam situasi yang terus, oke, gimana ya kalau dia kayak gini lagi, tapi gue nggak bisa nih hidup tanpa dia. Oh please, stop that. Hilangkan pikiran-pikiran semacam itu. Kamu tidak bisa hidup itu tanpa keyakinan. Iya, kamu tidak bisa hidup tanpa dukungan semesta. Iya, tapi bukan kamu tidak bisa hidup tanpa seseorang yang tidak menghargai kamu. Itu gak masuk akal sama sekali. Tapi sekali lagi, seseorang di sini, dia sudah pernah terluka, dia tahu caranya bangkit, tapi kemudian dia masuk dalam sebuah hubungan yang toksik, dan dia masih menimbang-nimbang sampai saat ini. Kalau kamu tidak bisa memanifestasi kehidupan kamu yang lebih baik dari yang sekarang, kalau kamu tidak mau mulai mewujudkan dengan mulai memikirkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, maka kamu akan berakhir seperti ini. Itulah pesannya, agar kamu tidak menjadi seperti ini. Oke, siapapun di sini, seseorang yang sedang dealing dengan Aquarius. Ya, untuk yang single dan sedang bekerja, maka aku bisa merasakan bahwa kamu akan mendapatkan
hadiah dari hasil kerja keras kamu. Oke? Situasinya tidak mudah, ada tantangan di sini. Kamu menimbang-nimbang untuk keluar atau tetap dalam pekerjaan, untuk memulai bisnis atau tetap bekerja sebagai karyawan, di mana sekarang ini kebijakannya banyak tidak menguntungkan. Kamu mulai berpikir, apakah A, apakah B, apakah C, apakah A, B, C, balik lagi. Tapi segera putuskan. Ya, ikuti kata hati kamu dan balancing. Kamu tahu kamu punya kemampuan apa, kelebihan kamu di mana, pakai itu. Itulah kenapa universe mau bilang, oke, pikirkan kehidupan yang kamu inginkan, rasakan dan jadilah seolah-olah kamu sudah mencapainya. Oke, kalau kamu berpikir kamu ingin menjadi seorang miliarder misalnya, maka sehari-hari jadilah seperti bagaimana seorang miliarder bekerja atau menjalani hari-harinya. Oke, bekerja keras, tahu goalnya apa, tulis secara spesifik goal-goal dalam hidup kamu apa, tulis dalam buku. Menurutku itu lebih efektif dibandingkan kita ngetik di handphone, di notepad gitu. Menulis membuat kita bekerja dengan energi dan biasanya itu semesta menangkapnya. Kamu memanifestasi melalui sebuah tulisan, semesta yang akan mewujudkan. Oke, tinggal kamu melakukan dan berjalan di path yang seharusnya kamu lakukan. Kamu tahu saatnya harus berkata tidak pada sesuatu, kamu tahu saatnya harus maju ke depan dan meninggalkan sesuatu yang tidak pantas untuk kamu giling terus seumur hidup kamu. Oke? Sebelum shuffle kartu ini, aku sudah shuffle oracle card dan yang keluar untuk kamu adalah It's all coming together, intuitive hits, soul tribe. Ya. Jangan lupa melihat orang-orang di sekitar kamu karena mereka itu banyak yang sayang sama kamu. Jangan fokus pada satu orang yang punya devil's energy, ya. Dan ini tuh datangnya bareng-bareng kok. Makanya kenapa ada magician dan the hangman di sini. Kamu akan ada di sebuah path atau fase kehidupan yang ini start awal. Kamu akan lebih spirituality, kamu akan lebih balance, ya. Ya, itulah kenapa kamu punya ini. Full moon in Pisces. I don't know why. Balance spirituality and practicality. Dan kamu akan bisa mewujudkan apa yang kamu impikan. Pastikan tujuan impian itu bermanfaat bagi banyak orang, Aquarius. Karena kamu adalah orang yang sangat baik. Kamu adalah orang yang pekerja keras. Dan bacaan kali ini semesta mau bilang ke kamu, kamu akan menuai hasil kerja keras kamu, even dalam pekerjaan dan dalam sebuah hubungan. Oke? Terima kasih sudah support, dan please, agar lebih resonate lagi, aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi, like, comment, subscribe. Aku selalu membaca komen kalian, karena itu membuat aku bisa merasakan energi kalian. Aku bisa tahu apa yang sedang kalian alami. So please, share your story. Kamu bisa cerita apa yang ada dalam kehidupan kamu di kolom komentar. Sudah pasti aku akan baca, dan itu bikin aku lebih semangat lagi untuk menyampaikan apa yang semesta ingin aku sampaikan kepada kamu. Anyway, thank you. Dan tekan tombol notifikasi all juga, karena aku akan sering live streaming, jadi kamu bisa menanyakan sesuatu yang sifatnya lebih personal, and that's free. Jadi mudah-mudahan aku bisa bersama-sama dengan kamu, menemani hari-hari kamu dalam perjalanan hidup yang indah ini. Anyway, thanks again. Jaga kesehatan. Take care for yourself, Aquarius. See you. Bye.